Silakan, Pauline. Oke, thank you. Oke, selamat sore Bapak Ibu, nasabah Moduit dan juga advisor dari Moduit. Terima kasih untuk kesempatannya sore hari ini. Nama saya Pauline Sutanto, saya bekerja di Dana Reksa Investment Management. Dana Reksa ini adalah perusahaan aset manajemen ya. Kita sudah established dari tahun 1992. Nah, hari ini aku akan coba share ya ke Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana sih view-nya dari Dana Reksa ini pada saat tahun ini ya, dan juga di saat-saat ini yang sebenarnya kalau Bapak Ibu mungkin agak khawatir ya ngelihatnya naik turun gitu, nanti kadang-kadang merah, nanti kadang-kadang hijau gitu. Terus gimana sih sebenarnya saya harus ambil kesempatannya tuh di mana gitu kan. Nah, today aku akan coba share. Let me share my screen juga. Okay. I hope udah kelihatan ya. Oke. Tahun ini dari Dana Reksa Investment Management kita mempunyai view-nya itu bahwa tahun ini adalah tahun yang bagus untuk Bapak Ibu sebenarnya bisa berinvestasi di ekuitas, di kelas aset equity. Kenapa sih? Karena kita lagi mau lihat nih banyak orang yang sudah bergembar-gembor ya, banyak banget orang yang udah ngomong, oh komoditi boom nih tahun ini, komoditi boom gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih komoditi boom itu sendiri gitu kan? Dan di mana sih kita bisa lihat komoditi boom ini kejadian gitu loh, apalagi di Indonesia gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya saat ini di screen-nya, ini nih aku lihatin dari zaman 2012 itu ya, itu adalah terakhir di mana dunia ini menikmati yang namanya komoditi boom. Nah, setelah tahun 2012 itu, dari tahun 2009 sampai sekitar 2012 itu komoditi boom yang pernah kita rasakan. Nah, setelah tahun 2012 itu harga komoditi itu lumayan melandai dan lumayan stabil lah ya. Nah, pada saat pandemi itu terjadi, komoditi itu namanya harganya nyungsep. Jadi kemarin itu sampai bahkan oil price itu di negatif untuk futures-nya. Jadi banyak orang yang nggak mau yang namanya beli komoditas. Kenapa? Karena tidak ada movement, tidak ada economic activity, gitu, tidak ada capital expenditure yang dilakukan ataupun expansion yang dilakukan oleh korporasi dan bahkan ini ya individual, gitu, pemilik bisnis, entrepreneur juga mereka juga memiliki keterbatasan untuk melakukan ekspansi. Nah, pada saat itu kejadian pandemi itu semua bisnis melemah. Nah, di saat pandemi ini sudah mulai terkontrol, di mana vaksin sudah mulai maju semua, gitu kan, semua orang sudah mulai divaksin, mobilitas mulai kembali. Negara Barat itu yang menikmati pertama kali. Kita bisa lihat di Amerika dan Western Europe dan juga daerah-daerah Eropa yang lainnya. Bahkan di China pun mereka kemarin juga sempat lebih cepat karena mereka mengontrol pandemi itu lebih cepat. Nah, pada saat itu terjadi, komoditas ini mulai dicari lagi. Jadi dari harga yang tadinya negatif, itu mulai naik lagi. Jadi pada saat tahun 2021 itu, at the end, kita tuh sebenarnya bisa lihat kenaikan harga komoditi itu sebenarnya sudah terlihat. Karena kita mulainya dari low base, di angka negatif. Nah, pada saat 2021, udah mulai tuh, oil price sudah mulai meningkat. Mereka sudah mulai kembali ke istilahnya harga pre-COVID gitu kan, harga sebelum pandemi. Nah, terus pertanyaannya dari banyak orang dan investor, kita bakal nikmatin komoditi boom lagi nggak gitu kan? Kalau dilihat dari harga-harganya itu terlihat dan dengan secara global ya, semua di Asia, di Eropa, di Amerika itu mereka mulai membuka mobilitasnya kembali, otomatis demand-nya pun akan meningkat. Nah, itu sebabnya komoditas dicari lagi. Kenapa? Karena kita untuk ekspansi kita butuh energi, dan untuk mobilitas yang lebih tinggi dan orang-orang mulai lagi berbisnis, mereka butuh lagi yang namanya barang-barang mentah. Jadi metal, material itu semua dicari. Nah, itu komoditas. Nah, harganya itu sudah mulai terlihat meninggi sejak tahun 2021. Nah, tapi apakah kita akan menikmati komoditi boom cycle? Nah, itu sebenarnya kita masih lihat itu trennya ke arah sana.
Nah, tapi yang menyebabkan komoditi akhir-akhir ini tuh harganya luar biasa adalah perang ya. Jadi kemarin tiba-tiba at the end of February 2022 Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraine atau melakukan invasi. Nah, kenapa invasi ini sangat berpengaruh kan ke negara-negara lain? Karena ternyata komoditi ekspor market share-nya dari Rusia dan Ukraine itu tinggi juga gitu loh. Apalagi di sisi energi ya. Russia itu one of the biggest exporter in oil and gas. Dan mereka trading partners utamanya adalah termasuk Amerika, Western Europe. Dan ketika perang ini kejadian, mereka melakukan yang namanya embargo. Jadi dari Amerika dan Western Europe mereka melakukan embargo, otomatis tiba-tiba supply chain-nya itu terpotong untuk harga-harga untuk energi. Untuk oil and gas ini sangat terpotong. Jadi karena itu terjadi, maka negara-negara ini kan harus cari source of energy yang lain. Nah, mereka lari lah pergi ke coal dan juga pergi juga ke gas, tapi dari negara lain gitu kan. Jadi Russia dan juga Ukraine bukan lagi source of commodity export yang mereka bisa andalkan karena mereka sedang perang. Jadinya sekarang itu terjadi supply yang bermasalah ya. Oleh sebab itu, I think Bapak Ibu bisa lihat harganya sekarang ini tuh lagi tinggi banget. Dan walaupun tidak setinggi waktu awal mulai perang, tapi normalisasinya itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan bahkan harga sebelum pandemi. Jadi sekarang itu harga oil di sekitar 115-an untuk Brent-nya, untuk per barrelnya. Jadi itu lumayan tinggi dan itu menyebabkan banyak sekali yang namanya kenaikan harga karena energi ini dipakai ke semuanya. Jadi untuk menghasilkan listrik pakai energi, untuk melakukan manufacturing kamu pun juga membutuhkan energi. Nah, kedepannya itu sebenarnya kita masih melihat harganya ini masih di posisi yang tinggi ya. Jadi karena kita mulainya dari high base, bukan low base lagi. Nah, tahun depan diprediksinya tuh mungkin turun, tapi turunnya juga tidak sesignifikan itu gitu loh. Nah, jadi dengan adanya komoditi pricing yang tinggi ini sebenarnya apa sih? Kenapa aku mau cerita efeknya tuh bisa ke Indonesia tuh seperti apa gitu kan? Nah, efeknya ini di sini. Pada saat mulai pandemi itu mulai bergerak ya, kita melakukan pendekatan makro itu kita lihat dari cycle. Jadi business cycle di Indonesia kita percaya pada saat memasuki tahun 2022 awal itu kita memasuki yang namanya early business cycle. Kenapa kita bisa bilang itu di early business cycle? Karena yang pertama, Indonesia itu baru namanya melakukan yang namanya activity rebound, di mana kita PPKM-nya baru mulai dilowongkan ya, jadi lebih dileluasakan lah pergerakan manusia-manusia di Indonesia ini gitu. Nah terus apalagi ini, kenapa aku bisa bilang Indonesia di early business cycle gitu kan? Karena credit growth-nya ini bertumbuh dibandingkan tahun lalu. Credit growth-nya di Indonesia ini terlihat bertumbuh. Dan yang paling penting adalah proyeksi GDP kita. Proyeksi gross domestic product kita itu meningkat jauh dibandingkan pada saat 2021. Di 2021 kita tumbuh ekonominya sekitar 3,6 dan di tahun ini di first quarter aja kita sudah tumbuh sebesar 5,01. Dan itu beating all consensus yang ada karena kemarin analis-analis itu lumayan aman ya. Jadi mereka memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonominya Indonesia itu sekitar di 4,9, tapi ternyata kenyataannya realitinya tuh kita di 5,01. Nah, gimana sih posisi Indonesia dibandingkan counterparts-nya yang trading partner-nya dia gitu kan? Kita lihat kalau misalnya di Amerika, Western Europe, China itu dari tahun kemarin kita lihat mulai terjadi yang namanya kontraksi di ekonominya mereka. Apalagi dengan zero COVID policy-nya mereka ya, Bapak Ibu. Mereka sampai saat ini itu masih melakukan yang namanya lockdown ketika ada rising cases di sana. Jadi itu mempengaruhi sekali dengan bisnis-bisnis yang ada di China. Dan karena bisnis China-nya terpengaruh, sebenarnya itu juga memberikan sedikit pengaruh ya ke negara-negara lain. Kenapa? Karena dimanapun juga China is a big player in the world economy gitu kan. Jadi
apa yang terjadi di tempat di China itu matters gitu, dan trickle down juga ke tempat-tempat ke Western Europe dan bahkan ke tempat-tempat kita gitu loh, ke Asia utamanya. Nah, Amerika sendiri dan Europe itu kita lihat mereka itu karena mereka udah merasakan boom ya. Mereka mobilitasnya sudah mulai bergerak dari sejak awal 2021. Kita lihat itu mereka sekarang pergerakannya bahkan karena sangat cepat ya. Jadinya kayak kaget gitu. Uangnya beredar di mana-mana ya kan. Dan terus yang terjadi adalah konsumsinya tuh luar biasa di Amerika. Mereka banyak beli properti, mereka banyak beli mobil baru dan mobil bekas, dan itu membuat yang namanya di Amerika itu penduduknya tiba-tiba ketibanan yang namanya inflasi. Inflasi mereka yang sekarang mereka rasakan ini sekarang lagi sangat tinggi ya. Karena di tahun sebelumnya mereka lagi cash rich semua orangnya. Semua orang-orang di Amerika tuh cash rich karena mereka mendapatkan bantuan langsung dan mereka mendapat easing dari pemerintahnya. The Fed itu menggelontorkan dana ke pasar luar biasa banyak ya. Jadi sampai uang itu berkelimpahan gitu. Mereka semuanya bisa beli dan jadi menjadi sangat konsumtif ya. Tapi akibatnya adalah sekarang barang-barangnya dikarenakan supply chain-nya sebenarnya belum kembali seperti normal. Jadi barangnya itu supply-nya tuh tidak senormal yang sebelum pandemi gitu kan. Jadinya otomatis harganya sekarang jadi tinggi karena supply-nya berkurang tapi demand-nya tinggi banget. Nah, jadinya tuh sekarang makanya kita lihat kalau misalnya Bapak Ibu juga banyak dengar ya, banyak yang mulai ngomong Amerika resesi. Dan Western Europe pun juga sekarang merasakan yang namanya high inflation. Nah, Amerika resesi ini biasanya kalau misalnya we define recession itu kalau misalnya growth-nya itu negatif selama 2 quarter berturut-turut. Nah, Amerika ini kemungkinan besar bisa mengalami hal itu. Either tahun ini atau kemungkinan tahun depan. Banyak yang memprediksi seperti itu. Apalagi kalau posisinya sekarang adalah The Fed sendiri ini tidak bisa mengendalikan inflasi ini ya. Karena banyak banget kemarin dari ekonom-ekonom itu bilang The Fed itu a bit too late. Jadi agak telat gitu, agak behind the curve. Jadi pada saat mobilitasnya mereka sudah mulai tinggi, seharusnya mereka sudah memotong yang namanya quantitative easing-nya mereka. Jadi udah tidak seharusnya dilakukan lagi itu quantitative easing. Nah, jadi Amerika menuju resesi. Nah, terus China sekarang sebenarnya even though mereka zero COVID policy, tapi mereka sekarang sudah lebih ini ya melonggarkan peraturannya sebenarnya. Jadi sekarang sudah mulai nih Shanghai dan Beijing portnya juga sudah mulai terbuka dan mereka sudah bisa melakukan trading lagi. Nah, yang luar biasanya adalah pemerintah China itu berkomitmen untuk memberikan yang namanya subsidi atau dorongan. Jadi mereka akan memberikan insentif untuk pemilik-pemilik bisnis yang ada di China. Jadi supaya mereka tidak lama ada di resesi ini. Nah, itu sebenarnya adalah berita baik untuk Indonesia juga. Nah, Indonesia ini dengan early business cycle ini yang tadi seperti aku bilangin ya, Bapak Ibu, kita bisa lihatnya itu dari loan growth. Indonesia itu sekarang loan growth-nya di sekitar per April ya, di 8,8%. Ini jauh lebih baik. Ini kalau misalnya loan growth-nya berkembang, maksudnya apa? Gitu kan. Jadi banyak bisnis-bisnis ini yang melakukan namanya ekspansi, karena mereka mulai meminjam uang lagi, dan mereka mulai melakukan pengembangan bisnis lagi. Gitu. Jadi ini berarti ekonominya dari Indonesia ini berjalan. Jadi kita ini lagi posisi growing, kita movement lagi ke arah ekonomi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, kita juga bisa lihat nih di mana secara PMI itu secara manufacturing kita masih expansion. Why? Karena kita masih di April tuh kita 51,9 ya PMI index kita, which is we're in the expansionary stage. Jadi dan kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ke mall-mall gitu ya atau ke tempat rekreasi di Indonesia nggak ada yang nggak penuh gitu. Dan sekarang tempat wisata kita tuh sekarang sudah mulai dibuka lagi.
dan banyak banget yang mulai traveling yang ke Bali, ke mana, ke pulau-pulau yang lain di Indonesia. Itu sekarang nih lagi banyak banget. Orang kemarin juga udah mulai pulang kampung, sudah diizinkan. Jadi itu tuh it's a good news when there's a movement. Kalau ada pergerakan dari warga negara Indonesia ini yang bergerak dengan aktif, itu adalah hal yang baik gitu kan. Jadi ekonominya berjalan, kita memiliki suatu harapan nih ke depannya gitu kan. Itu juga sangat didukung ya oleh komoditinya. Indonesia ini adalah net exporter untuk komoditas, terutama untuk coal, CPO, dan juga nikel. Kenapa di sini aku highlight juga nikel ya? Nikel ini penting juga untuk Indonesia karena Indonesia ini one of the biggest nickel reserve owner. Jadi kita tuh punya nickel reserve tuh salah satu yang paling besar di dunia. Kenapa nikel ini penting sekarang ini? Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang banyak dengar green economy, green energy, ya kan, green ecosystem, green business. Itu nikel itu sekarang sangat mendukung yang namanya dengan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan green economy ini. Kenapa? Karena electronic vehicle, battery, itu mereka memakai bahan dasarnya pun nikel. Jadi ini dan Indonesia sebagai pemilik reserve terbesar, this is a chance for us gitu kan. Ini adalah kesempatan nih buat kita. Dan kedepannya ini adalah suatu sumber daya yang memang dicari gitu loh. Dan makanya kalau misalnya Bapak Ibu lihat juga ya, commodity boom yang dulu kita rasakan di 2009 sampai 2012. Nah, yang sekarang ini kita lihat dari 2020, nah kita lihat sampai tahun berapa. Kalau dulu 3 tahun, kalau misalnya kita go historical, kita ambil aja berarti 3 tahun juga sampai tahun depan lah. Intinya kemungkinan kita masih bisa menikmati yang namanya commodity boom ini. Nah, commodity boom ini mungkin Bapak Ibu, kalau tadi kan aku nyebutnya sebenarnya green energy ya. Nah, kalau green energy apa hubungannya sama coal? Coal kan nggak green kan. Nah, tapi dikarenakan perang Rusia dan Ukraine, mereka tuh harus namanya substitusi dari natural gas mereka. Karena tadinya mereka sangat bergantung dengan natural gas yang ada dari Rusia, tapi karena sekarang Rusia lagi perang dan diembargo, mereka harus mencari substitusi untuk energi itu. Nah, yang paling sekarang tersedia di pasaran itu adalah coal. Dan Indonesia adalah salah satu eksporter terbesar untuk coal, selain dari Australia. Jadi ini ke depannya akan memberikan namanya income yang cukup besar ya untuk Indonesia. Apalagi dengan harga coal yang sekarang sebenarnya masih sangat akomodatif ya. Harganya masih sangat menarik gitu untuk sebagai net exporter. Nah, nikelnya sendiri yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita memiliki reserve terbesar, tapi bukan berarti kita itu semata-mata hanya ekspor nikel, gitu kan, bahan mentah, tidak seperti itu. Setelah 2014, di mana waktu itu Presiden Jokowi sudah terpilih, dia berani mengambil keputusan untuk yang mungkin kurang populis ya peraturannya, bahwa ke depannya ekspor itu tidak boleh hanya bahan baku, tapi ekspor itu harus sudah barang yang sudah diolah. Jadi nilai tambahnya itu ada. Nah, ini nih yang kita incar. Kedepannya kita itu Indonesia itu moving towards better. Kenapa? Karena kita mulai menggalakkan yang namanya industrialization, manufacturing-nya juga ditingkatkan. Nah, ini sejak tahun Pak Jokowi di 2014 ini peraturannya keluar, dan sekarang itu kita mulai banyak yang namanya investasi-investasi untuk memperluas kemampuan kita untuk memproduksi barang-barang yang sudah diolah dan bukan hanya barang mentah. Nah, green energy ini adalah kita bisa lihat, I think it's the future lah ya. Karena let's face it, kita harus terima kenyataan nih kalau misalnya global warming ini beneran kejadian gitu kan. Sekarang kita bisa lihat cuacanya tambah nggak bagus gitu. Nah, jadi kedepannya itu kita memang akan lebih fokus juga ke energi-energi yang memberikan emission-nya tuh lebih rendah. Nah, kita akan berfokus lagi untuk mengembangkan yang namanya electronic vehicle, terus habis itu energi dengan solar panels kah, dengan wind turbine kah, dengan geothermal kah, dan bukan berfokus lagi kepada fossil fuel ya, kayak seperti oil ataupun gas, natural gas itu sebenarnya juga fossil fuel ya, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang kita lihat di Indonesia ini ke depannya ini kita
potensinya besar sekali gitu kan. Jadi kita juga sudah mulai membangun yang namanya manufacturing atau plan untuk polisilikon. Polisilikon ini adalah material utama yang dipakai untuk membuat solar panel. Nah, kalau ini benar-benar itu kejadian, dan ini sekarang lagi diproses di Batang ya. Jadi mereka sekarang lagi melakukan pembangunan dan mereka berencana untuk bisa memproduksi sebesar 40.000 ton untuk polisilikon ini, material ya untuk solar panel ini. Nah, kalau itu bisa kejadian dan benar kita mencapai target, kita akan bisa menjadi negara eksporter untuk bahan solar panel. Dan itu kedepannya akan menjadi komoditas juga yang akan dicari oleh masyarakat dunia ya, karena we're going green to the future. Oleh sebab itu, jadi kita mau lihat nih, sebenarnya di commodity boom ini apakah Indonesia akan seperti dulu nggak? Soalnya setelah tahun 2012, kalau Bapak Ibu perhatian, di 2013, 2014 itu sebelum pemilihan presiden itu kita merasakan yang namanya depresiasi dari mata uang kita. Kita juga jebol current account kita ya. Jadi import kita tuh banyak banget, tapi ekspornya itu nggak sustain. Jadinya current account kita tuh jebol waktu itu kejadian. Nah, tapi apa bedanya dengan tahun yang sekarang gitu ya? Karena kita melakukan yang namanya value added manufacturing ya, jadi value added industry, di mana kita mengekspor barang-barang yang lebih sudah diolah, itu memiliki nilai lebih, jadi harganya lebih mahal di pasaran. Dan dengan adanya komoditas yang sekarang sebenarnya harganya luar biasa ya, kayak coal-nya juga, CPO-nya juga. Current account Indonesia ini sekarang in the longer term kita percaya akan lebih positif. Jadi intinya budget fiskal kita itu nggak akan jebol gitu loh untuk ke depannya. Kalau budget fiskal kita nggak akan jebol, berarti fundamental Indonesia itu secara ekonomi dia akan lebih baik. Seperti itu. Nah, tapi kita in the short term kita masih melihat yang namanya ada key risk ya. Jadi ada risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, risikonya ini apa? Karena sekarang banyak investor mungkin yang masih wait and see. Mereka lagi menunggu kebijakan terakhirnya dari the Fed. Nah, the Fed ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di Fed.Plot yang baru kemarin, mereka targetnya untuk akhir tahun ini kemungkinan besar interest rate-nya akan ada di 3,25. Ya. Kalau misalnya dilihat dari votingnya anggota-anggota FOMC-nya the Fed ya. Nah, untuk tahun 2023 mereka melihat kemungkinan di 3,75. Nah, nanti baru turun pada saat kalau misalnya beneran resesi ya, berarti mereka akan menurunkan kemungkinan in the longer term di 2024 mereka baru akan menurunkan di 2,75. Nah, itu kita ngomong di 2024. Tapi di short term ini kita akan melihat kemungkinan the Fed akan menaikkan sampai 3,25. Jadi pada saat interest rate-nya ini naik terus, nah dan inflasinya sekarang lagi mengalami yang namanya kecenderungan naik, ya. Ada satu aset kelas yang sebenarnya kurang menguntungkan di sini, yaitu di pasar obligasi. Kalau misalnya banyak Bapak Ibu kemarin banyak dengar yield-nya tinggi, ya kan? Yield obligasinya tinggi. Kalau yield obligasinya tinggi berarti banyak banget orang yang nggak mau ambil tuh obligasinya di pasaran. Jadi makanya yield-nya tinggi banget, harganya murah gitu. Nah, makanya kita masih lihat pasaran untuk tahun ini nih sampai tahun depan kemungkinan obligasinya mungkin agak sedikit suffering ya, jadi agak sedikit bear kah untuk kita. Nah, jadi kesempatannya sebenarnya saat ini itu ya di kelas equity. Kalau misalnya kita tarik ya dari tahun 2000 sampai 2020, di mana pada saat commodity boom itu kejadian, JCI atau IHSG kita itu selalu yang namanya biru dan growth-nya tuh selalu luar biasa. Nah, saat ini mungkin kalau Bapak Ibu terus bilang kan, mana growth-nya nggak luar biasa banget gitu kan. Tapi sebenarnya kita kalau dibandingkan dengan capital market di negara sekitaran kita, sebenarnya kita masih growth kita masih bagus. Kita masih positif. Tapi kenapa sekarang posisinya adalah masih ada negatifnya nih, daily kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi nih, posisinya adalah investor masih lumayan wait and see nih dengan
interest rate dari The Fed sendiri. Nah, tapi ini kesempatannya, Bapak Ibu ya. Kita harus ambil di mana saat harganya ini masih murah nih. Jadi karena investor asingnya masih setengah-setengah gitu kan, investor-investor besar mungkin masih, bentar deh saya simpan cash-nya dulu aja. Nah, ini kan harganya lagi murah nih. Nah, harus diambil nih kesempatannya. Jadi kita ambil di pasar ekuitas mumpung lagi murah. Nah, ini aku liatin juga ya, sebenarnya gimana sih view-nya DIM ya? View-nya Dana Reksa. Dana Reksa itu untuk tahun ini kita IHSG-nya sebenarnya kita kalau untuk base case-nya kita di 7.350. Jadi sekarang sekitar di 7.000 ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mulai investasi hari ini nih di pasar equity, upside-nya masih sekitar berapa 5%-an gitu ya, 350. Nah, kalau misalnya di bull, kalau misalnya nanti sampai kita menerima yang namanya katalisnya bagus banget ya menuju quarter 4, kita percaya bull-nya tuh bisa di 7.800 tingkat IHSG-nya. Nah, untuk dolar sendiri kita sekarang lihatnya mungkin sekarang lagi menuju arah bear ya. Kalau misalnya dilihat sekarang di sekitaran level 14.800, tapi kita percaya base-nya masih bisa di 14.400 pada year end. Nah, inflasinya sendiri kita sekarang masih di kisaran Bank Indonesia, yaitu kita kemarin masih di 3,47, jadi itu masih within the range, jadi masih belum mengkhawatirkan sekali. Nah, untuk obligasi ini yang sebenarnya kita view-nya agak bear, kita yield-nya by year end itu kita targetnya di 7,7, seperti itu. Nah, jadi kesempatannya yang saat ini yang aku bisa tawarin ke Bapak Ibu juga adalah produknya Dana Reksa nih. Kita ada namanya Dana Reksa Mawar Consumer 10, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan conviction kita ya, di mana kita sangat yakin Indonesia di early business cycle dan juga it's a commodity boom era saat ini yang masih bisa kita nikmatin sampai mungkin akhir tahun depan. Jadi kita percaya financial sector dan juga commodity sector ini will give a good return ya buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga lihat ya di top 10 holding-nya ini very reflektif lah sama yang apa kita percaya gitu ya. Kita banyak invest di financial sector yang dimana menurut kita ketika growth itu terjadi, financial sector itu akan sangat diuntungkan. Dan juga during commodity boom, of course, commodity company itu yang akan memiliki earnings yang paling bagus ya. Ketika earnings-nya bagus, berarti return on investment-nya juga bagus, and it will give a good return buat Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin aku share-nya sampai di sini dulu.